Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun ke-51, adab kepada syekh. Karena man la syekha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya syekh maka setan gurunya. Kita kepada Allah Ta'ala ada mursyid. Walan tajida lahu waliyam mursyida. Mursyid yang mengarah jalan. Jangankan kepada Allah, ke Makkah aja harus ada mursyid, guide, penunjuk jalan. Kalau tidak nyasar-nyasar kita. Baik. Dari mana dasarnya? Firman Allah Ta'ala surat Al-Kahfi ayat 66. Kisah Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Musa? Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikut engkau wahai Khidir? Ala an tu'allimani, supaya kau mengajar aku, mimma ullimta rusyda, sebagaimana engkau sudah diajar oleh Allah jalan yang rusyda, yang lurus, yang benar. Khidir alaihissalam murid, Musa alaihissalam murid, Khidir mursyid, menunjuk jalan. Qala al-imam lamma arada suhbatal Khidir, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin bersama dengan Khidir, hafidha syartal adab, maka yang pertama kali sebelum ikhlas, sebelum ikut, sebelum patuh adalah menjaga adab. Al-adab fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Fasta'dzana awalan fi suhbah, minta izin dulu. Hal attabi'uka, boleh aku ikut engkau? Thumma syarata alaihi al-Khidir, lalu kemudian Khidir memberikan syarat, alla yu'aridahu fi syai'in, boleh kau ikut aku, tapi syaratnya apapun perbuatanku jangan kau kritik, jangan kau sanggah. Fi syai'in wa la ya'taridu alaihi fi hukmin, apapun hukum yang dibuat jangan dibantah. Thumma lamma khalafahu Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa melawan, tidak menuruti syarat Khidir, tajawaza anhul marratal ula, untuk yang pertama kali oke, fasaniyah, yang kedua kali oke, falamma sara ila tsalisati, kena SP3. Kalau udah 3 kali, wasalasu akhir haddil qillah, 3 adalah batas minimum, batas 3. Wa awwalu haddil kasrah, batas minimum 3, batas yang paling banyak daripada yang sedikit 3, batas paling minimum daripada yang banyak adalah 3. 1, 2, 3 puncak habis. Tapi kalau jamak justru 3 itu awalnya. Wa awwalu haddil kasrati samahal furqah, akhirnya mereka pun berpisah. Arada samahul furqah, berpisah. Hadza firaqu baini wa bainik, inilah perpisahan aku dengan engkau wahai Musa. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kan sudah kubilang dari awal kau tak akan sabar ikut aku, tapi kau mau ikut juga, apa boleh buat. Habis itu kita berpisah. Al-Kahfi 78. Qala al-imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi hafizahullah, Imam Al-Qushairi berkata, guru kami Abul Husain Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Abdul bin Ubaid Al-Basri, dari Abu Salim Al-Qazzaz, dari Yazid ibn Bayan, dari Abu Rijal, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, ma akrama syabbun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Kalau ada anak muda memuliakan orang tua pada usianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan, pada saat dia berusia begitu, dia juga akan dimuliakan orang. Ada anak muda umur 17 tahun memuliakan orang tua umur 70 tahun, maka pada saat anak muda di seumur situ, nanti Allah akan balas, dia juga akan dimuliakan. Oleh sebab itu, kalau kita mau dimuliakan orang di hari tua kita, saat muda kita memuliakan orang-orang yang di atas kita. Laisa minna, bukan umat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Man lam yahram saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tak sayang pada yang muda, tak menghormati yang tua, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, badu'u kulli furqatin al-mukhalafah. Titik awal perpisahan antara guru dan murid, mukhalafah, ketika melawan adab.
melawan perintah. Kalau sudah sekali, dua kali, tiga kali, apa boleh buat? Hadza firaqu baini wa bainik. Yakni man khalafa syaikhahu, siapa yang melawan gurunya secara adab, lam yabqa ala tariqatihi, maka dia tidak lagi di jalan itu. Wa qata'atil ulqah, putuslah hubungan bainahuma, antara guru dan murid. Wa in jama'athumal buq'atu, walaupun tinggal sekampung, walaupun tinggal sekota. Faman sahiba syaikhan min syuyukhi, siapa yang bersama dengan seorang syekh, tuan guru, thumma atarada alaihi biqalbihi, kemudian hatinya melawan, menolak, faqad naqada ahdas suhbah, maka dia sudah membatalkan janji kebersamaan dengan guru. Wajabat alaihi taubah, dia mesti bertaubat. Ala anna syuyukha qalu, tuan-tuan guru berkata, uququl ustadzin la taubata anha, durhaka kepada guru tak ada taubatnya. Durhaka kepada guru tak ada taubat. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, saya pergi ke Marwa, ada suatu kampung namanya Marwa. Fi hayati Syekhi Ustaz Abi Sahal As-Sa'luki, waktu itu guru saya masih hidup, namanya Syekh Abu Sahal As-Sa'luki. Wa kana lahu qabla khuruji ayyamil jum'ah bil ghadawat, sebelum saya pergi hari Jumat menemui beliau, dia punya majelis khatam Quran. Fawajadtuhu 'inda ruju'i qad rufi'a dhalikal masjid. Ketika saya pulang, saya lihat majelisnya sudah selesai. Wa aqala li Abil Ghifani fi dhalikal waqt majlis qaul. Kemudian ada majelis Abu Al-Ghifani, majelisnya bukan majelis khatam Quran tapi majelis pengajian biasa. Fadakhalani min dhalika syai'. Fa kuntu aqul fi nafsi. Lalu ada sesuatu dalam hati saya berkata, qad istabdala majlisal khatmi bi majlisil qaul. Qad istubdila majlisul khatmi bi majlisil qaul. Majelis khatam Quran sudah digantikan dengan majelis yang bicara biasa saja. Faqali yauman. Lalu guru saya berkata kepada saya, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman As-Sulami, ma yaqulun nas fiyya? Apa kata orang tentang saya? Saya jawab, yaquluna yakunu rufi'a majlis Quran wa wudi'a majlisul qaul. Kata orang banyak, kenapa majelis Quran dihentikan lalu majelis bicara dilanjutkan majelis yang biasa? Faqala man qala li ustazihi lima la yaflah abadan. Siapa yang pernah berkata kepada gurunya, kenapa? Maka dia tak akan beruntung. Majelis Quran dibuat ikut aja. Di stop majelis Quran, kemudian digantikan dengan majelis fikih, ikut aja. Kalau siapa yang bertanya, kenapa diganti ini tuan? La yaflah abadan. Wa minal ma'ruf anal Junaid qala, Imam Junaid berkata, dakhaltu ala sirri yauman, saya menemui guru saya Sirri As-Saqati, fa amarani syai'an, disuruhnya saya melakukan sesuatu, fa qadaitu hajatahu sari'an, lalu saya laksanakan cepat. Falamma raja'tu nawalani ruq'ah, ketika sudah selesai saya datang, dikasihnya saya secari kertas. Hadzal makan qada'uka li hajati sari'an, karena kau cepat melaksanakan tugasku, ini tempatmu. Faqara'tu ruq'ah, ku baca tulisan. Fa idza fiya maktubun, tertulis di situ, sami'tu hadiyan yahdu fil badiyah. Aku dengar ada orang yang melantunkannya di suatu perkampungan. Abki wa hal yudrika ma yubkini, abki hidaran an tufariqini wa taqta'i hubla wa tahjurin. Aku menangis. Tahukah kau sebabnya kenapa aku menangis? Aku menangis karena takut berpisah denganmu. Engkau putus tali, engkau terputus dalam keadaan mengandung dan meninggalkan aku. Takut guru itu berpisah dengan Junaid. Kenapa begitu? Karena Imam Sirri As-Saqati tahu bahwa Imam Junaid itu makamnya tinggi. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, fasirri alima min halil Junaid annahu nala min ma'rifatillah wa mahabbati halan rafi'ah, bahwa Imam Junaid itu maqam mahabbah dan ma'rifahnya tinggi. Fadallahu ala sababi hifdzir ruqah wa annahu yabki khaufan min an yubi'adahu Allah. Menangis mereka berpisah antara guru dan murid. Wa yuhka an Abil Hasan Al-Hamadani Al-Alawi, diriwayatkan dari Imam Abul Hasan Al-Hamadani Al-Alawi, kuntu lailatan inda Ja'far Al-Khuldi,
saya suatu malam bersama Tuan Guru Imam Ja'far Al-Khuldi. Wa kuntu umirtu fi baiti an yu'allaq tayrun fit tanur. Saya diperintahkan untuk masak burung di tanur, wafarat tanur. Tanur tempat dapur, tempat menyala api. Wa kana qalbi ma'ahu. Faqala li Ja'far, aqim indana al-lailah. Kata Imam Ja'far, malam ini kau tidur di sini ya. Fata'allaltu bi syai'. Lalu, aduh Tuan Guru mohon maaf lah, saya enggak bisa tidur malam ini, bla 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 bla. Fata'allaltu bi syai'. Saya cari-cari alasan. Wa raja'tu ila manzili. Lalu saya pun pulang ke rumah. Fa ukhrija at-tayru min at-tanur. Lalu kemudian burung itu dikeluarkan dari tempat tungku masak. Wa wudi'a baina yadayya, diletakkan di depanku. Fa dakhala kalbun min al-bab. Masuk seekor anjing dari pintu. Wa hamila at-tayr inda taghafal al-hadirin, inda taghafulil hadirin. Yang lain-lain sibuk tak sempat menengok burung itu, datang anjing, dilarikan anjing. Fa ata bil jawazib. Lalu kemudian alladzi tahtahu. Lalu kemudian datang pula dia kepada jawazib, sesuatu yang menarik. Maksudnya ada lauk-lauk. Ada lauk-lauk lain. Ada makanan-makanan lain yang berada di bawah. Fata'allaqa bihi dhailul khadimah fansabba. Lalu kemudian tersangkut di ujung kain khadimah pembantu. Lalu kemudian berserakan. Daging burung sudah dilarikan anjing, lauk-lauk yang itu pula tersangkut di ujung jubah kain pembantu, habis berserak, satu pun tak ada. Falamma asbahtu dakhaltu ala Ja'far. Besok paginya saya terbangun, lalu saya datangi Imam Ja'far Al-Khaldi. Fahina waqa'a wasarahu alayya. Ketika Imam Ja'far melihat saya, dia berkata, apa kata dia? Man lam yahfaz qulubal masyayikh sullita alaihi kalbun yu'zi. Siapa yang tak menjaga hati gurunya, maka dikirimkan Allah anjing untuk menyakitinya. Tadi malam kau aku suruh tidur sini tak mau. Itulah. Habis burung kau dimakan anjing. Man lam yahfaz qulubal masyayikh sullita alaihi kalbun yu'zi. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah bin Ali At-Tusi, dari Abu Abdullah Ad-Dinawari, dari Hasan Ad-Damighani, dari Imam Al-Bistami, dari bapaknya Syaqiq Al-Balkhi dan Abu Turab An-Nakhshabi datang ke Imam Abu Yazid Al-Bistami. Imam Syaqiq Al-Balkhi dan Imam Abu Turab An-Nakhshabi, dua orang datang menemui Imam Abu Yazid Al-Bistami. Faquddimatis sufrah. Dibentanglah itu makan, sebelum diletakkan makanan di atas lantai di alas dulu sufrah, ada kain. Wasyabun yukhdimu Aba Yazid, ada anak muda pelayan Imam Abu Yazid. Faqala lahu, kul ma'ana ya fata, ya anak muda, ayo makan sama kami. Kata si anak muda itu, ana shaim, mohon maaf Tuan Guru, saya sedang puasa. Qala Abu Turab, kata Imam Abu Turab An-Nakhshabi, kul walaka ajru shaumi syahrin, makanlah, kau kan dah niat puasa, kalau kau makan sama kami, insya Allah kau dapat pahala puasa sebulan. Fa'aba, tak mau anak muda itu. Faqala Syaqiq, kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, kul walaka ajru shaumi sana, ayolah makan sama kami, kau dapat puasa pahala setahun. Fa'aba, anak muda tak mau juga. Faqala Abu Yazid, kata Imam Abu Yazid, tad'uwa man saqata min ainillah. Hei Abu Turab, wahai Abu Turab, wahai Syaqiq Abu Turab, kenapa kalau kau panggil orang yang sudah jatuh dari pandangan Allah? Anak muda itu sudah jatuh dari pandangan Allah, tak usah kau ajak-ajak lagi. Fa akhadha dzalika, tak lama sesudah itu, fa akhadha dzalika syabbu fi sariqah, tertangkap dia mencuri. Pada sana, setahun sesudah itu tertangkap mencuri. Fa quti'at yaduhu, potong tangannya. Ustaz Abu Ali berkata, wasafa Sahlu bin Abdillah rajulan bil wilayah. Kata Imam Sahal bin Abdullah, ada wali Allah di kota Basrah, Irak, khabbazan, dia tukang roti. Jadi jangan bayangkan wali Allah itu
syekh, enggak. Wali Allah itu bukan tidak selamanya tuan guru, enggak. Tukang roti. Fasami'a rajulun min ashabi Sahal bin Abdullah dzalik. Kata Imam Sahal, itu di kota Basrah Irak ada wali Allah tukang roti. Datang sahabat Imam Sahal, wah kalau gitu aku menjumpailah tukang roti itu. Fa kharaja ila Basrah, pergi dia ke Basrah. Fa atahanutal khabbaz. Didatanginya lah toko tukang roti. Fara'ahu yakhbazu. Dilihatnya, oh itu dia wali Allah, tukang roti. Waqad tanaqqaba li mahasinihi ala adatil khabbazin. Tapi wajahnya ditutup pakai kain. Tukang roti biasanya setelah dibuat adonan, ditempel ke dinding tanah liat itu, wajah itu ditutup pakai kain karena takut panas. Nah, pakai kain gini, rambut pun tutup karena takut terbakar. Tanaqqaba pakai niqab, pakai penutup. Tanaqqaba li mahasini ala adatil khabbazin, sama seperti tukang roti. Faqala fi nafsihi, kata orang yang mencari wali tadi, "Lau kana hadza waliyan lam yahtarik sya'ruhu bighairi niqab." Aku enggak yakin ini wali. Kalau memang wali, kenapa ditutupnya wajahnya? Kalau memang wali, mana mungkin terbakar bulu? Jangankan wajah, satu bulu pun tak terbakar. Kenapa ditutup? Tsumma innahu sallama alaihi. Setelah itu dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa sa'alahu syai'an. Faqala ar-rajul. Wa sa'alahu syai'an, dia tanya sesuatu. Tuan, begini. Faqala ar-rajul. Kata wali itu menjawab, "Innaka istasghartani." Kau dah menyepelekan aku. Fala tantafi' bi kalami. Kalaupun ku jawab pertanyaanmu ini tak ada gunanya. Wa aba ayyukallimahu, dia tak mau bicara dengannya dan berlalu begitu saja. Kenapa putus hubungan mereka? Gara-gara menyepelekan. Enggak yakin aku ini wali. Kalau memang wali, masa ditutupnya wajahnya? Takut kali dia sama api. Jadi disangka orang ini kalau wali itu justru megang api. Akulah wali. Bukan. Wali itu orangnya biasa aja, tapi hatinya takut kepada Allah, itu saja. Kalau yang megang api itu bukan wali, itu tukang sihir, itu tukang magic, orang sirkus. Buku ini banyak mengajarkan kita tentang sesuatu yang kita salah paham selama ini. Cuman dia cara menegurnya begitu, lembut. Imam Al-Qusairi menegur kita dengan kisah-kisah. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah Rahman Ar-Razi, Abu Uthman Al-Khiri, menyebutkan Muhammad bin Fadl Al-Balkhi, wa yamdahuhu, dipujinya Imam Muhammad bin Fadl Al-Balkhi. Fashtaqa ilaih, dia pun rindu. Fakharaja ila ziyaratih, dia pun mengunjunginya. Falam yaqa' biqalbihi min Muhammad bin Fadl ma'taqad. Faraja'a ila Abi Uthman wa sa'alahu, kaifa wajadtahu? Bagaimana kau dapati Imam Muhammad bin Fadl? Lam ajid ahadan illa hurima faidatuhu. Lam ajid ahadan illa hurima faidatuhu. Tak ada dapat aku apa-apa. Irji ilaihi bil hurmah. Balik kau lagi, temui dia, hormati dia. Kau dah salah adab. Faraja'a ilaihi Abdullah fantafa'a bi ziyaratih. Datang lagi Abdullah, barulah dia dapat fawaid, manfaat. Rupanya datang yang pertama itu tak ada rasa hormatnya, tak ada manfaat. Pas datang yang kedua, barulah. Wa minal masyhur anna Umar bin Utsman al-Makki ra'a Husain bin Mansur yaktubu syai'an. Umar bin Utsman al-Makki melihat Imam Husain bin Mansur menulis sesuatu. Lalu kemudian dia bertanya, "Mahadha? Apa ini Tuan Guru?" "Huwa dha u'aridul Qur'an." Ini aku sedang menulis bantahan terhadap Quran. Fada'a alaihi wa hajarahu. Melihat Husain bin Mansur berkata membantah Quran, maka langsung Umar bin Utsman mencelanya, da'alah. Kalau da'alahu itu artinya baik, da'ala artinya mencela, wa hajarahu dan meninggalkannya. Qala syuyukh, inna mahalla bihi ba'da tulil muddah kana li du'a dzalika syekh alim. Apa yang terjadi pada Umar bin Utsman, maka itu adalah berkat doa dari Husain bin Mansur. Artinya kalau kita kepada yang lebih tinggi dari kita, sami'na wa ata'na, kita ikut aja. Kalau kita melihat ada sesuatu yang bertentangan, maka kita takwil. Kalau kita tidak mampu mentakwil, yang ketiga tuhmah. Tuhmah menuduh diri kita yang salah. 3. Pertama, kita ikut.
Yang kedua, kita takwil, mungkin ada interpretasi lain. Sarful lafzi min ma'nan ila ma'nan akhar. Dialihkan makna ini dari ke makna yang lain. Kalau yang ketiga, atau kita yang salah paham. Begitu cara ta'amul dengan syekh. Jangankan kita, para sahabat pun suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Sayyidina Ali. Kaifa asbahta? Kata Umar. Kata Ali, suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan salah seorang sahabat, Huzaifah ibn Yaman. Suatu ketika Umar bin Khattab berjumpa dengan Huzaifah ibn Yaman. Kaifa asbahta? Kata, apa kabar Huzaifah? Kata Huzaifah, asbahtu akrihul haq. Asbahtu akrihul haq wa uhibbul fitan. Pagi ini aku benci kepada hak, kebenaran, dan aku suka kepada fitnah. Oh, mengamuk Umar bin Khattab. Hampir ditempeleng Umar bin Khattab. Kau suka kepada fitnah dan kau benci kepada kebenaran? Tak lama datang Sayyidina Ali. Tengok ni Ali. Huzaifah bin Yaman, ku tanya apa kabarmu pagi ini, jawabannya dibilangnya akrahul haq, aku benci kepada kebenaran, wa uhibbul fitan, aku suka kepada fitnah. Sayyidina Ali tersenyum. Kata Ali, betul Huzaifah. Hah? Huzaifah pula kau bilang betul? Iya. Dia benci kebenaran. Al-mautu haq. Mati itu hak. Siapa yang suka kepada mati? Itu yang dimaksud Huzaifah. Lalu dia bilang dia suka kepada fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anakmu fitnah. Dan kita semuanya cinta kepada fitnah. Oleh sebab itu kalau kita dengar sesuatu yang mukhalif, bertentangan dengan, berarti kita takwil. Mungkin ada makna lain. Kalau tidak, berarti kita yang salah paham. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Lama nafa ahlul Balakh Muhammad ibn Fadl min al-balad. Ketika penduduk Balkhi, Afghanistan, mengasingkan Muhammad bin Fadl ke suatu balad, da'a alaihim, dia mendoakan mereka, Allahumma mna'hum sidqa. Ya Allah, jangan sampai ada satu pun penduduk Balakh ini yang sidqa, yang benar, yang jujur. Falam yakhruj min Balakh ba'dahu siddiq. Setelah doanya itu tak satu pun penduduk Balakh itu keluar orang yang jujur. Semuanya tukang tipu. Aku mendengar Ahmad bin Yahya Al-Abyurdi berkata, Man radiya anhu syaikhuhu la yukafa'u fi hali hayatihi. Siapa yang ridha kepada gurunya, maka perbuatannya itu tidak dibalas waktu dia hidup. Tak dibalas waktu gurunya itu hidup. Li'alla yazula an qalbihi ta'zima dzalika syaikh. Kalau ada seorang murid menghormati guru, tak dibalas Allah si murid itu waktu guru itu masih hidup. Supaya apa? Supaya hati si murid itu tetap mengagungkan si guru. Fa idza mata syekh, setelah guru itu meninggal, azharahu Allahu azza wa jalla alaihi ma huwa jazaa'a ridahu. Kalau sudah meninggal gurunya itu, barulah ditunjukkan Allah Ta'ala balasan ridhonya itu. Supaya apa? Supaya murid itu tetap merasa dirinya rendah. Karena kalau sudah murid itu naik tinggi, berubah hatinya. Manusia ini kan berubah. Wa man taghayyara alaihi qalbu syaikhihi, siapa yang hati gurunya berubah, la yukafa fi hali hayati dzalika syaikh, maka tidak dibalas ketika syekh itu masih hidup. Li alla yarqa lahu, supaya tak menjadi lembut hatinya. Fa innahu majbuluna 'anil karam, mereka tidak lagi mendapatkan kemuliaan. Fa idza mata dzalika syekh, meninggal syekh itu, fahina idzin yajidul mukafa'ata ba'dah. Disitulah baru mereka mendapatkan balasan setelah kematiannya. Sikit pembahasan tentang syekh, sekitar 2 lembar, tak sampai 2 lembar kurang. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya kemanapun pergi ke daerah setiap ceramah, berkunjung ke kiai, ke tuan guru, ke habib-habib yang senior, yang tua-tua, yang masih hidup, tak lain tak bukan supaya kita mendapatkan keberkahan. Kita muliakan mereka umur 70, 80. Insya Allah di umur 70, 80 kita nanti ada pula anak-anak di masa akan datang nih, paling tidak mau dia membawakan tongkat kita jadilah.
Nah, tak lebih daripada itu. Kok sampai pula umur kita? Andai tidak pun kita sudah berbuat baik orang tua. Baik, berikutnya kita baca beberapa lembar. Jam berapa sekarang? 9. Ada 30 menit. Kita biasa berhenti 9.30. Sama. Kita tinggal malam ini malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Sama atau sima, diambil dari kata sami'a, mendengar. Makanya banyak itu di grup itu atau di komen-komen Jakarta nyimak, ya kan? Jakarta nyimak, Bandung nyimak. Nah, jadi orang yang tak paham, yang dari Brunei Darussalam, yang dari Singapura, yang dari Patani, apa maksud nyimak ini Ustaz? Disangka mereka menyamak. Nyimak itu dari kata simak, maksudnya kami ikut mendengarkan. Nah, yang dimaksud simak di sini mendengarkan apa? Ini dia. Firman Allah surat Az-Zumar ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashshir ibad. Berikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Alladzina yastami'una al-qaula. Orang-orang yang menyimak, simak, mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah. Setelah dia dengar, diiringinya dengan amal salih. Allamu fi'l qaul yastami'una al-qaul. Maknanya jami' al-qaul. Taqtadi ta'mim, umum, wal istighraq kullu, semua. Wa dalilu alaih annahu madahahum bittiba'il ahsan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, mereka mendengarkan ucapan lalu mengikutinya dengan perbuatan. Qala Allah taala, Allah firman, "Fahum fi rawdatin yuhbarun." Mereka, surat Ar-Rum ayat 15. Mereka di dalam surga yuhbarun, yafrahun. Mereka dalam surga dalam keadaan gembira. Gembira kenapa? Karena ada taman-taman. Gembira kenapa? Karena ada sungai. Tapi salah satu maknanya annahus sama, annahus sima. Karena mereka di dalam surga itu mendengar. Mata mereka melihat pemandangan yang indah, telinga mereka mendengar sesuatu yang menyenangkan telinga. Mendengar apa yang dimaksud ini? Wa'lam anna sama'al asy'ari, ketahuilah bahwa mendengar syair bil alhani thayyibati, dengan lantunan-lantunan yang baik, wan naghamil mustaladzati, dengan irama-irama yang merdu, idza lam ya'taqid al mustami'u mahzuran, kalau yang mendengar itu niatnya bukan untuk dosa, walam yasma' ala mazmumin fi syar'i, dan dia melakukan sama itu bukan sesuatu yang tercela menurut syariat Islam, walam yattajir fi zimami hawahu, dan dia pula tidak sedang berniaga, berdagang, mendapatkan profit, keuntungan, memperturutkan hawa nafsu, walam yankharid fi salakin, salaka yaslukus silk, dan dia pula tidak tenggelam dalam satu jalur, satu jalan memperturutkan hawa nafsu, mubah. Coba tengok syaratnya. Tidak meyakini, tidak yang didengarnya itu dosa. Syairnya maksudnya bukan syair-syair yang ngajak buat maksiat, ngajak berzina, syair-syair cinta, bukan. Tidak tercela menurut syariat Islam, tidak mengikuti hawa nafsu, maka hukum mendengar syair itu hukumnya mubah. Wala khilafa, tidak ada ikhtilaf, annal asy'ara, sesungguhnya syair, unsyidat baina yadayi Rasulillah. Apakah ada sahabat Nabi yang membacakan syair di depan Nabi? Ada? Marahkah Nabi? Apa kata Nabi? Hei, diam, jangan baca-baca syair. Enggak. Wa annahu sami'aha, Nabi mendengarnya. Walam yunkir alaihim, Nabi tidak mengingkarinya. Fi insyadiha, Nabi SAW tidak mengingkarinya. Fa idza jaza istima'uha bi ghairil alhani thayyibah, kalau Nabi
membolehkan mendengar syair tanpa irama, fala yataghayyarul hukmu, yataghayyaru fala yataghayyarul hukmu, maka hukumnya tidak berubah bi an yasma'a bil alhan, maka tidak berubah hukumnya, tidak berubah kalau diberi irama. Irama itu ya ada nadanya, ada iramanya. Kita membaca Quran itu pakai irama. Nanti syair-syair dibaca pakai irama, dengan dibaca kita membaca Quran itu pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai irama. Dan membaca hadis pun, membaca hadis itu pakai irama. Membaca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu pakai irama. Jadi tidak dibaca sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil, tak begitu. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil. Begitu, mesti begitu membaca. Kalau baca kitab pun begitu sebenarnya. Hadza zahirun minal amri. Jelas. Thumma ma yujibul mustami'a tawaffura raghabati 'ala ta'at. Tapi motivasi mendengarkan syair yang pakai lantunan itu adalah untuk menambah ketaatan. Wa tudzakkir ma a'addallahu ta'ala li'ibadihil muttaqin minad darajat. Mengingatkan hamba-hamba Allah yang bertakwa bahwa derajatnya diangkat. Wa yahmiluhu 'ala taharrur minaz zallat. Bagaimana setelah mendengarkan syair itu dia selamat dari musibah, zallat, terpeleset dari jalan yang lurus. Wa yuaddi ila qalbihi fi a'mali safa'il waridat, supaya hatinya bersih, membersihkan hati. Mustahabbun fid din wa mukhtarun fis syara', dicintai menurut agama Islam dan dipilih menurut syariat Islam. Wa qad jara 'ala lafzi Rasulullah ma huwa qaribun minasy-sya'r. Dan dalam hadis itu banyak sekali kalimat-kalimat yang mirip syair. Wa illam yaqsud ay yakuna syi'ran. Walaupun tidak syair, tapi mirip syair. Contohnya, guru kami meriwayatkan dari Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Ahmad bin Ubaid As-Saffar, dari Harith bin Abi Usamah, dari Abu Nadar, dari Syu'bah, dari Humaid, dari Anas bin Malik. Apa kata Anas? Kanal ansaru yafrahuna al-khandaqah. Orang-orang Ansar menggali khandak, parit, waktu perang parit. Waktu gali parit itu mereka bersyair. Apa kata Ansar? Nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Dijawab oleh Rasul. Apa kata Rasul? Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fa akrimil ansara wal muhajarah. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan. Kami yang membaiat Muhammad SAW alal jihad, kami baiat sumpah setia untuk berjihad. Ma baqaina abadan, selama kami hidup, selama hayat di kandung badan, kami berbaiat sumpah setia kami akan jihad bersama Rasulullah SAW. Dijawab Rasul, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali kehidupan di akhirat. Fa akrimil ansara wal muhajarah, muliakanlah orang Ansar dan orang Muhajirin. Jadi mirip seperti syair. Tapi dalam surat Yasin Pak Ustaz, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ada mengajarkan syair kepada Muhammad SAW, dan syair itu tidak layak untuk dia. Kenapa Allah tidak mengajarkan syair? Karena tukang syair itu dulu banyak tukang tipu, tukang bohong. Untuk memuji-muji raja-raja, untuk memuji orang-orang kaya. Biar supaya apa? Biar supaya duit orang itu turun, dipuji-puji lah. Apa tanda orang kaya ini hebat? Kalau kita ke rumahnya dimasakkannya soto babat. Ada kan asin aja dikasihnya.
Tapi kan untuk memuji-muji, maka dilebih-lebihkan. Itulah maka. Tapi sahabat Nabi yang penyair Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit kalau mau perang itu penyair Nabi. Kata Nabi SAW, Hasan bin Thabit kumandangkan syair. Tapi waktu itu syairnya untuk perang, membangkitkan semangat. Zaman dulu itu syair itu biasanya dinyanyikan untuk mabuk. Nah, itu yang dilarang Allah Ta'ala. Adapun untuk membangkitkan semangat, ini justru ini untuk membangkitkan semangat. Jadi kalau dibaca tidak pakai nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan. Kalau dimasukkan alhan atau tagan nagam, nada atau irama. Irama. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Makanya setiap kita pergi ke tempat Habib atau ke rumah majelis kiai, itu biasanya habis sudah membaca, ada tak yang bisa nasyid? Nah, syair-syair itu disebut dengan nasyid. Nasyid. Orang yang pandai bersyair itu, yang pandai melantunkan syair itu munsyid. Waktu bertamu ke rumah Said Ahmad, kata Said Ahmad, maka munsyid ya Syekh Abdul Samad, maka munsyid ada rombongan kalian yang pandai. Tak pula ada yang pandai. Lah, maafi Syekh, maafi Said. Munsyid dari dia lah, membaca syair-syair. Fa'ajabahum Rasulullah menjawab, walaysa hadzal lafzu minhu, lafaz ini bukan, walaysa hadzal lafzu minhu, lafaz ini bukan Nabi dari ala wazni syair, timbangannya tidak seperti timbangan syair, lakinnahu qaribun minhu, tapi dekat ke syair. Qad sami'a salaful akabiru al-abyati bil alhan. Para salaf, ulama salaf itu Nabi khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina lunahum, sahabat sudah itu, tsummal ladzina lunahum, sahabat sudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Kalangan salaf dulu mereka mendengar bait-bait yang dilantunkan dengan faman qala bi ibahatihi minas salaf, di antara kalangan salaf yang mengatakan boleh melantunkan syair dengan irama, Malik bin Anas. Wa ahlul Hijazi kulluhum yubihuna al-ghina. Orang-orang Hijaz membolehkan lagu, nyanyian. Wa ammal hida, hida atau huda, ha itu boleh dibaca dhammah, huda atau hida. Adapun hida, fa ijma'un minhum ala ijazati. Adapun hida, ijma' sepakat kalangan ulama salaf bahwa hida hukumnya mubah, boleh. Apa itu hida? Lantunan anak-anak pengembala onta ketika sedang bawa onta. Kalau kita anak-anak di kampung yang mengembalakan sapi, mengembalakan kambing, sambil membawa kambing itu keluar nada-nada irama-irama dari mulutnya, itu namanya hida, itu namanya huda. Boleh, tak salah. Waqad waradatil akhbaru wastafadul athar fi dzalik. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan tentang itu. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij yurakhisu fis sama, dia membolehkan. Qila lahu idza ata bika yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, wa yu'ta bi hasanatika, kemudian amal-amalmu yang baik ditunjukkan, wala fis sayyi'at, yakni annahu minal mubahat. Tuan guru Ibnu Juraij, ya, apa hukum sama mendengarkan syair-syair atau melantunkan syair-syair? Nanti pada hari kiamat ditunjukkan buku amal-amal kebaikanmu, ada sama itu. Maksudnya masuk perbuatan yang mubah, boleh. Amma Syafi'i, Imam Syafi'i la yuharrimuhu. Imam Syafi'i tidak mengharamkan. Kenapa Imam Al-Qushairi hanya menyebut Imam Syafi'i? Karena mazhab dia Syafi'i. Wa yaj'aluhu fil awam makruhan. Tapi untuk orang yang awam makruh. Karena hatinya bisa lalai. Hatta walau ihtarafa bil ghina. Walaupun dia profesional, pandai melantunkan. Tapi kalau tak kuat imannya, orang awam biasa saja,
makruh. Wattasafa 'ala dawam bisma'ihi 'ala wajhi talahi. Apalagi kalau dengar itu hanya untuk sia-sia, memperturutkan hawa nafsu. Turaddu bihi syahadah, maka dia tak boleh bersaksi di pengadilan. Wa yaj'aluhu mimma yusqitul muru'ah, dan dapat menjatuhkan harga diri. Wa la yulhiquhu bil muharramat, tapi tidak sampai kepada haram. Wa laisa kalamuna fi hadzal naw' min as-sama'. Yang kami maksud ini bukan mendengarkan yang sia-sia. Yang dimaksud adalah mendengarkan syair yang penuh dengan makna. Fa anna hadhihi at-ta'ifah jallat ratbatuhum an yastami'u bilahwin. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka tidak mendengar lantunan syair untuk memperturutkan hawa nafsu. Aw yaq'udu lis-sama' bisahwin, atau mereka duduk mendengarkan untuk lalai. Aw yakunu biqulubihim mufakkirina fi matmunin laghwin, atau mereka memikirkan sesuatu yang sia-sia, enggak. Aw yastami'u ala sifati ghairi kuf'in, atau mereka mendengarkan suatu sifat yang tak layak, enggak. Jadi mereka mendengarkan syair yang baik-baik saja. Waktu kita tanggal 16 kita stop PSBB, social distancing, lockdown, 16 Maret. 15 kita masih mendengarkan sama di rumah Habib Novel. Waktu itu Habib Novel mengatakan, ini ada wabah, banyak wabah corona, mari kita baca sholawat tibbil qulub, tapi alangkah indahnya kalau dengan lantunan. Disuruhnya salah satu yang suaranya bagus kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu maksud samaan. Tenang hati mendengar. Dan setelah pulang beberapa hari, waktu duduk, saya dengar sahabat-sahabat yang ikut waktu itu terngiang-ngiang lagunya itu. Allahumma, berarti terngiang-ngiang terus dia. Bisa terbawa ke dalam tidur, bisa terbawa dalam igawan, masuk dia ke dalam hati kita. Kan malu tuh kalau andai kita ustadz, penceramah, tiba-tiba pas duduk dekat jamaah, dengar sama jamaah, apanya ustadz nih? Tapi kalau kita sambil bergumam ya istilahnya. Oh, gumamnya itu terbawa-bawa. Khawatirnya kita kalau yang lain yang kita dengar. Lain lagu Ustadz nih gitu. Hey, everything I do. Itu yang dimaksud dengan sama itu. Dan kita terngiang baca salawat. Waqad ruwiya 'an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, athar fi ibahatis sima, boleh mendengar syair. Kadzalika 'an Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, begitu juga dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Wa kadzalika 'an Umar bin Khattab juga begitu. Fil hida wa ghairihi, baik itu syair ketika untuk membawa unta ataupun syair umum. Wa ansyada baina yadayn nabi al-ash'ar falam yanha anhu. Banyak sahabat yang membacakan syair, Nabi tak ada melarang. Seandainya Nabi menyuruh bacakan syair, berarti hadis qauli. Seandainya Nabi membuat, berarti hadis fi'li. Kalau sahabat membaca, Nabi tak melarang, berarti hadis taqriri. Wa ruwiya annahu istansyada al-ash'ar, diriwayatkan bahwa Nabi SAW istansyada al-ash'ar, pernah meminta supaya dilantunkan syair. Wa minal masyhur az-zahir annahu dakhala baita Aisyah. Tapi yang paling masyhur adalah ketika Nabi masuk ke dalam rumah Aisyah. Di dalam kamar itu ada jariyatani tughanniyani. Ada dua orang jariyah perempuan, hamba sahaya, melantunkan syair-syair dengan nada, dengan irama. Falam yanhahuma. Nabi tak melarang. Akhbarana Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami
Diriwayatkan dari Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Matar dari Habbab bin Muhammad At-Tustari dari Abu Al-Ash'ath dari Muhammad bin Bakar Al-Barsani dari Imam Syu'bah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala alaiha wa 'indaha qainatani. Qainatani jariyatani. Abu Bakar masuk ke dalam kamar Aisyah. Di dalamnya ada 2 orang jariyah, hamba saya perempuan, tughanniyani, melantunkan syair dengan irama. Taqadzafat bihil ansar yauma bu'ats. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Ansar Madinah pada hari raya Bu'ats, yaitu hari besar orang Aus dan Khazraj Madinah. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, mizmarus syaitan 2 kali. Seruling setan, jangan kalian nyanyi. Faqala Nabi, kata Nabi, da'huma ya Abu Bakrin. Biarkan dia Abu Bakar. Fa inna likulli qaumin 'idan. Setiap umat ada hari rayanya. Wa 'iduna hadzal yaum. Hari raya kita adalah hari ini, kata Abu Bakar. Hari raya kita adalah hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah digantikan. Jadi Abu Bakar masuk itu pada saat Idul Fitri. Ada 2 orang melantunkan syair dengan irama yang biasa dibacakan pada Id Bu'ats, hari raya sebelum Islam, orang Aus dan Khazraj. Jadi Abu Bakar tekstual, kata Abu Bakar, kalau dulu dibaca pada zaman jahiliyah, maka haram juga sekarang. Apa berani kalian menyanyikan di depan Nabi? Kata Nabi, da'huma, biarkan Abu Bakar. Setiap hari raya itu ada hari raya, dan ini hari raya. Hari raya hari gembira, ya silakanlah menyanyikan. Tapi syair-syairnya maknanya baik. Diriwayatkan kepada kami oleh guru kami Ali bin Ahmad Al-Ahwazi dari Ahmad bin Ubaid, dari Utsman bin Dhay, dari Abu Kamal, dari Abu Awanah, dari Al-Ajlah, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Annaha ankahat dzata qarabatiha minal ansar. Pada acara pernikahan kerabatnya dari kalangan Ansar. Faja'an Nabi, datanglah Nabi. Faqala ahdaitumul fatata. Apakah kamu sudah kasih hadiah kepada perempuan ini? Mempelai perempuan ini? Qalat na'am. Ya, sudah. Fa arsalta man yughanni? Sudah kamu kirim ada satu perempuan untuk melantunkan syair dengan irama-irama? La, belum. Kata Nabi, innal ansar fihim ghazal. Orang Ansor itu orangnya lembut. Orang Ansor itu orangnya lembut, suka pada nyanyian-nyanyian. Falau arsaltum man yaqul, kalau kamu kirimlah ada seorang yang melantunkan syair, atainakum fahayyuna nuhikum. Kami datang pada kamu, kamu menghormati kami menghormati kamu. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Kamu udah kasih hadiah ke mempelai ini? Sudah. Udah kirim satu orang untuk melantunkan syair dengan irama nyanyian? Belum. Waduh, kenapa tak kirim? Kirimlah. Orang Ansor ini kan, jadi orang Ansor ini hatinya lembut, suka pada nyanyian-nyanyian. Jadi begitu juga dengan di Indonesia ini, tak semua suku suka nyanyi-nyanyian. Walaupun setiap suku ada lantunan-lantunan. Ketika saya diundang ke salah satu perkampungan bersama sahabat-sahabat, sampai di situ kami jamak takdim sudah, jadi kami tidak ke masjid. Dengar suara dari masjid. Habis azan, anak-anak kecil nyanyi-nyanyi di musola. Apa itu Ustaz? Itu orang Jawa biasa suka nyanyi-nyanyi. Dan bahkan pengislaman oleh Wali Songo banyak pakai nyanyi. Pakai gending, pakai rata-rata selawat yang menyebar ke kita itu iramanya dari Jawa. Salatullah, salamullah, itu bukan dari Sumatera. Baru menyebar ke kita. Tapi setiap suku secara umum suka ada nyanyian khas. Akhbarana al-Ustaz Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain ibn Fawraq. Guru kami Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Fawraq meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Mahmud bin Kharzaz
dari Husain bin Hadis al-Ahwazi, dari Salamah bin Sa'id, dari Salaqah bin Abi Imran, dari Alqamah bin Marsad, dari Zazan, dari Bara'ah bin Azib. Aku mendengar Rasulullah berkata, "Hassinul Qur'an bis aswatikum." Hiasi Al-Qur'an dengan suara kamu. Jadi kalau ada orang baca Quran tidak menghiasinya dengan suara, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, suka Nabi, Hassinul Quran. Tapi ada makharijul huruf, ada mad, ada idgham, ada qalqalah. Bukan boleh dipanjangkan yang pendek, dipendekkan yang panjang demi untuk lagu. Tak betul. Segan kita menyanyikannya, ada juri MTQ di sini. Fa inna sautal hasana yazidul qur'ana hasanan. Karena suara yang bagus itu menambahlah keindahan Al-Qur'an. Makanya masuklah lagu-lagu itu ke tempat kita, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Diadakan musabaqah tilawatil Quran. Dalla hadzal khabar ala fadilatis sautil hasan. Ini riwayat ini menunjukkan keutamaan suara yang bagus. Syekh Sudes lain, Syekh Surem lain, Syekh Mu'iqli lain, Syekh Abdul Rahman Huzaifi lain. Guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid, dari Utsman bin Umar Ad-Dabbi, dari Abu Rabi', dari Abdul Salam bin Hashim, Abdullah bin Mahraz, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli syai'in hilyatun wa hilyatul Qur'ani as-sautul hasan." Segala sesuatu ada hiasannya. Ada orang suka pakai cincin, pakai gelang, pakai subang, pakai rantai, pakai anting. Ada hiasannya. Quran itu ada hiasannya? Ada. Hilyatul Qur'ani as-sautul hasan. Hiasan Al-Quran adalah suara yang bagus. Kadang kalau mendengar imam itu suaranya bagus, tak terasa kita ayat itu panjang. Tapi kalau sudah macam kambing ditarik. Tahan. Guru kami Ali bin Ahmad Al-Wazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid, dari Muhammad bin Yunus Al-Karimi, dari Dhahak bin Makhlad Abu Asim, dari Syabib bin Bishr Al-Bajalli, dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Sautani mal'unani." Ada dua suara yang dilaknat. Sautu wailin inda musibah. Suara meratap, mencaci maki ketika ada musibah. Maka niyahah, meratap itu bukan golongan kita. Oh bang, kenapa engkau mati? Wa sautu mizmarin inda ni'mah. Suara seruling ketika dapat nikmat. Mafhumul khitab yaqtadi, maknanya adalah ibahatu ghairi hadza fi ghairi hadhil ahwal. Selain ini boleh. Wa illa batalat takhsis. Kalau tidak demikian maka batallah pengkhususan ini. Al-akhbar fi hadzal bab taksur. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang bolehnya syair ini. Wa ziyadatu ala hadzal qadri min dzikri riwayat tukhrijuna 'anil maqsud min al-ikhtisar. Kalau kami sebutkan semua riwayat, maka batallah ringkasan. Sedangkan buku ini adalah ringkasan. Sedang ringkasan aja udah tak habis-habis, hampir udah sebulan. Waqad ruwiya 2 bulan, hampir 2 bulan. Ruwiya anna rajulan ansyada baina yaday Rasulullah. Diriwayatkan ada seorang laki-laki membacakan syair. Aqbalat falahalaha. Ketika dia datang falahalaha aridani kasabji. Ketika dia datang falaha, maka muncullah menghadangnya 2 penghadang seperti batu yang hitam. Sabji itu tanah liat yang dibakar hitam. Ada barat, ketika dia pulang, faqultulaha, aku katakan kepadanya, wal fuadu fi wahaji, hati hancur. Ketika dia datang, ada yang menghadangnya seperti 2 batu hitam. Ketika dia pulang, ketika dia pergi,
hati pula berkeping. Hal ala waihikuma in asyiktu min haraj? Apakah boleh jika aku membacakan syair-syair? Apakah boleh? Hal ala waihikuma in asyiktu min haraj? Apakah boleh kalau aku suka? Diungkapkan ini syair ini dengan dibacakan dengan lagu. Faqala Rasulullah, la. Apakah min haraj? Apakah tak boleh? Haraj artinya sulit. La haraj, tidak sulit, artinya boleh, tak apa-apa. Wa inna husna sauti mimma an'ama Allah Ta'ala bihi ala sahibihi minan nas. Suara yang bagus itu adalah, makanya kalau ada anak ponakan kita yang suaranya bagus, suruh dia latihan baca syair atau azan atau jadi qori. Mimma an'ama Allah Ta'ala bihi ala sahibihi minan nas. Allah berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah menambah untuk makhluknya itu sesuai kehendaknya. Surat Fatir ayat 1. Dalam tafsir maknanya as-sautul hasan. Sama-sama hamba Allah, sama-sama beriman, sama-sama ganteng. Tapi ini yazidu ditambahnya. Apa tambahannya? Suaranya bagus. Tengok hidungnya sama-sama mancung. Ditengok kulitnya sama-sama putih. Ditengok rambutnya sama-sama ikal. Tingginya sama, gantengnya sama. Bedanya satu. Ini bersuara, jatuh burung merpati dari atas. Wa dhamma Allah subhanahu as-sautal fadhi. Allah mencela suara yang tak bagus. Mana contohnya? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Luqman 19. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Suara keledai. Macam mana suara keledai itu Pak Ustaz? Buat situ sautul hamir di HP saya mati pula. Buat situ sautul hamir di Google, di YouTube, sautul hamir internasional. Sengaja dimatikan HP ini biar supaya tak keluar suara keledai. Wastilzazul qulubi washtiyaquha ilal aswati thayyibati. Hati merasa nikmat dan rindu mendengarkan suara-suara yang bagus. Wastirwahuha ilaiha, hati merasa tenang kalau mendengar suara yang bagus. Saya Pak Ustadz, kalau mendengar qari'ah itu mengaji, tenang hati saya. Kau dengar suaranya, apa nengok mukanya? Mimma la yumkin juhuduhu, tak mungkin diingkari. Fa inna at-tifla yaskunu ila sauti at-tayyib. Anak kecil aja tenang kalau mendengar suara yang bagus. Wal jamalu yuqasi ta'bas sayr. Seekor onta yang merasa lelah letih berjalan membawa barang-barang. Wa masyaqqatal hamulati, membawa sulitnya perjalanan panjang. Wa masyaqqatal humulati fayahunu alaihi bil huda. Bisa baca bil hida, bisa baca bil huda. Onta yang sudah kelelahan, keletihan, kehausan bawa barang-barang, kena panas, tapi begitu mendengar suara huda semangat. Begitu dinyanyikan lagu-lagu itu semangat. Jadi kalau ada manusia tak lembut hatinya mendengarkan syair dengan lagu, berarti lebih parah dari onta. Sallallahu ala Muhammad. Jangan nyanyikan. Salawat enggak usah pakai nyanyi. Sallallahu ala Muhammad. Kau ni orang apa onta? Onta aja ringan bebannya mendengar lantunan-lantunan suara. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kau tak melihat bagaimana onta diciptakan? Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Diriwayatkan dari Imam Ismail bin Ulayyah. Aku berjalan bersama Imam Syafi'i. Waktu itu panas sekali. Fajuzna
bimawdi'in yaqulu fihi ahadun syai'an. Aku berjalan bersama Imam Syafi'i, kami lewat di suatu tempat, lalu kemudian seseorang di antara kami berkata, "Malla bina ilaih." Bosan aku sudah. Yaqulu fihi ahadun syai'an. Ayutribuka hadha? Mereka lewat di suatu tempat, mereka sedang letih kepanasan, tiba-tiba mereka dengar di situ ada orang yang membacakan syair dengan lantunan. Kemudian dia bertanya, "Ayutribuka hadha?" Apakah engkau tidak merasa senang mendengarkan bacaan syair ini? Faqultu la. Enggak. Tak tenang kau dengar syair ini? Enggak. Malaka hissun. Berarti kau tak punya perasaan. Kalau kau punya perasaan, pasti tenang. Makanya kalau udah membaca sekian halaman, itu ada munsyid yang membacakan syair. Duduk tenang, membaca syair. Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu ta'ala li syai'in ka idznihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'an." Tidak pernah Allah memberikan izin seperti izinnya kepada Nabi untuk melantunkan Al-Quran. Al-Quran itu dari zaman Nabi, Nabi melantunkan, sahabat melantunkan, tabi'in melantunkan, ke guru ngaji kita, guru ngaji melantunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilantunkan. Anak-anak kita pun mendengar terus nanti sampai hari kiamat. Tak ada orang baca Quran itu lurus-lurus saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Guru kami Ali bin Ahmad Al-Wazi berkata, meriwayatkan dari Ahmad bin Ubaid, dari Ibnu Malhan, dari Yahya ibnu Bukair, dari Laits ibnu Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Yahya ibnu Bukair, dari Imam Laits bin Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin husnas sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Suara bagus, melantunkan Al-Quran, dibacakan dengan suara jahar. Qila, ada riwayat menyebut, Inna Daud alaihissalam kana yastami' liqra'atihil jinn. Ketika Nabi Daud membaca Taurat, membaca Zabur, Taurat Musa, ketika Nabi Daud membaca Zabur, yang mendengarkan bacaannya itu siapa? Jin. Kemudian siapa lagi? Manusia. Kemudian siapa lagi? Tair, burung. Kemudian siapa lagi? Wuhsh, binatang buas. Kalau dia sedang baca Zabur. Wa kana yahmilu majlisahu 400 janazah mimman qad mata mimman sami'u qira'atihi. Ada pula yang mendengarkannya itu sampai larut, sampai biasanya orang hanya sampai tertidur aja. Ini sampai mati. Biasa aja orang mendengar saking enaknya sampai tertidur. Ini enggak, sampai mati. Jadi Nabi yang merdu suaranya itu adalah Nabi Daud. Qala li Abi Musa al-Ash'ari, laqad utitu mizmaran min mazamiri ali Daud. Aku sudah diberikan seruling keluarga Daud. Aku sudah diberikan seruling keluarga Daud. Apa maksudnya? Suara bagus. Jadi kalau ada suara jamaah atau suaranya bagus, kau sudah diberikan seruling keluarga Daud. Itu kata-kata kiasan, suara kau bagus. Kau sudah diberikan knalpot keluarga Daud. Berhentilah. Jadi tak perlu kita mengatakan suara kau mantap ya, enggak perlu. Tak perlu kita katakan jelek kali ya, enggak. Cukup 2 isyarat itu aja. Kau sudah diberikan seruling keluarga Daud. Senyumlah. Kalau lain daripada itu, diam aja lah. Kita cukupkan sampai ini. Besok kita akan lanjutkan lagi 3 kali pertemuan lagi, insyaallah, tentang sama. Simak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bahas tentang simak.
habis simak ini 2 kali pertemuan, habis itu baru keramat wali-wali, habis itu selesai, khatam. 53 stasiun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, kita bahas dulu beberapa pertanyaan. Dari dari Ibu Khalidah. Tak nampak saya A-nya, saya sangka Pak Khalid. Rupanya Ibu Khalidah. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap guru yang meninggalkan jalan dakwah? Apakah tetap kita memuliakannya, Pak Ustaz? Cumanapun dia adalah orang yang pernah mengajarkan kita kebaikan. Khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kalau dia tak lagi berdakwah, kita husnuzon. Mungkin dia berdakwah melalui jalur yang lain. Dulu dia berdakwah melalui lisannya, sekarang dia berdakwah melalui tulisannya, sekarang dia berdakwah melalui doanya, sekarang dia berdakwah melalui ekonominya. Apa kerja dia sekarang? Sibuk bisnis, Pak Ustaz. Mungkin dia jalur lain. Dia sekarang sibuk inna safa wal marwata, Pak Ustaz. Apa maksudnya inna safa? Bawa jamaah umroh. Mungkin dia ingin memperbaiki jamaah umroh, didakwahinya ketika umroh itu lebih mendalam, setelah pulang nanti juga akan membawa kebaikan. Pokoknya selalu husnuzon. Tapi kalau perbuatannya sudah melanggar syariat Islam, haram, batil, mesti diluruskan. Yang pula, kemarin nampak saya, guru saya mabuk di kedai tua. Sabar aja, itu nampak kita itu khamar, tapi sebetulnya setelah sampai ke tenggorokannya itu berubah menjadi zam-zam. Kita betul. Nahnu nahkumu bis zawahir. Kita menilai dengan zahir. Allah yatawalla sarair. Adapun yang batin, yang itu Allah Ta'ala punya urusan. 2, rizki. Ustaz, di tempat kami ada tradisi membuat lampu colok di penghujung Ramadan yang tujuan untuk hiasan. Kami menyebutnya malam 7 likur. Apakah bertentangan dengan Islam? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah hukumnya boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Muliakanlah orang tuamu. Bagaimana cara memuliakannya? Tentu setiap negeri ada tradisi. Muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, muliakanlah tamu. Bagaimana cara memuliakannya? Kita punya local wisdom. Bahasa kerennya local wisdom. Bahasa Arabnya urf. Tradisi masing-masing. Di Sudan, bagaimana cara memuliakan tamu di Sudan? Waktu pas berjumpa, pukul bahu. Tak ada di Mesir, tak ada di Maroko. Ada satu lagi di negara Teluk, sesama laki-laki. Nah, asal jumpa, hidung gelaga. Kita tak bisa kan? Nah, jadi lain daerah lain. Dan saya tak usah lagi kita cerita tentang di Eropa, di Amerika, di terlalu jauh. Di Indonesia ini aja, kalau dikumpulkan tradisi itu, lain lagi. Di Aceh, bagaimana orang Aceh memuliakan tamu? Diambilnya tanaman-tanaman, dicelupkannya akar-akar kayu itu, disiram kayak ke kita. Diambilnya pulut kuning, pakai kelapa, dikasih gula merah, suapnya ke mulut kita. Begitu rupanya cara orang Aceh muliakan kita. Dudukkannya ke tempat tinggi, dipakaikannya baju, pesejuk namanya. Begitu. Bagaimana orang Melayu muliakan kita? Orang Melayu di Riau, itu pula didudukkan macam pelaminan, duduk, disaburkannya beras kunyit, dimuliakan. Begitu pula caranya. Pindah ke Sumatera Barat. Bagaimana di Sumatera Barat memuliakan? Begitu sampai langsung disambutnya silat. Begitu habis silat, datanglah beberapa perempuan membawa piring, ditari-tarikannya. Saya pikir, mak sempat piring ini pakai makan, pusing kepala gitu. Sampai ke Jakarta, lain lagi cara orang Betawi memuliakan kita. Keluar onde-onde. Onde-onde. Sampai ke Kalimantan, lain lagi. Sampai di Kalimantan, lain daerah lain lagi. Ada beberapa daerah itu dikasih saya tebu panjang besar,
Turun dari pesawat, saya tengok ada tebu. Apa ini? Saya khawatir suruh orang nih mengupas tebu pakai gigi-gigi loh. Begitu dah dekat ke tebu tadi, dikasih pedang panjang. Ada yang bisikkan satu ke telinga. Ustaz, cincang mesti putus. Wah. Putus. Terbang pula ke Papua. Sampai di Papua lain lagi cara mereka muliakan tamu. Begitu di airport, ada satu piring besar. Piringnya ada di rumah, saya simpan di lemari. Piring besar. Gimana nih kata saya? Pijak piring. Saya pijak piring tadi. Padahal Nabi hanya mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah akhirat, muliakan tak? Bagaimana cara memuliakannya? Apakah memijak piring itu haram? Apa salahnya memijak piring? Kecuali sudah dipijak piring itu, baru diisi gulai, mana kita sanggup nih? Kan hanya mijak piring. Apakah haram mau tebu tadi? Motong tebu apa salahnya? Apakah haram bersilat? Enggak, selama tak ada dalil yang mengharamkan. Nah, begitulah orang Melayu memuliakan malam Ramadan. Bagaimana caranya? Waktu itu belum ada listrik, PLN belum ada. Gelap. Orang di kampung. Maka saking senangnya hati orang kampung tadi, dinyalakanlah colok tadi. Bahkan di beberapa kabupaten dibuat musabaqah lomba colok. Masang ada coloknya gambar masjid, ada coloknya gambar lancang kuning belayar malam, macam-macam. Selama tidak mubazir. Tapi kalau sudah mubazir, habis minyak, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. 3. Sima Rahel. Ustadz, bagaimana cara bakti kepada ayah yang sudah meninggal dan ibu jauh di negeri orang? Yang sudah meninggal banyak-banyak sedekah. Masukkan beras 10 kilo, minyak, gula, kopi, serahkan kepada miskin. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ini untuk almarhum ayahku sudah meninggal dunia. Ibu ada tapi jauh di negeri orang, telepon. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Kirim duit. Kalau masih hidup, berbakti. Kalau sudah meninggal dunia, doakan dengan sedekah. Fahrul Razi. Ustadz, sampai kapan batang kurma yang ditancapkan di atas kubur itu bertasbih? Sampai kering. La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab kubur orang ini sampai kering. Karena kalau sudah kering dia tak bertasbih lagi. Kok gitu saya tanam aja lah Pak Ustadz anak kurma. Tanamlah situ. Makanya di atas kubur itu tanam. Untuk mengambil apa? Barokah. Saya kemarin di Baki sama di Ma'la tuh gak ada itu tanaman di atas. Mana bisa di sana ditanam? Di Makkah, Madinah kalau mau nanam satu batang kayu mesti ada satu kerannya. Takkan dipasang keran tiap-tiap kubur tuh. Tempat kita asal cucukkan tumbuh. Jadi tak bisa disamakan. Bertasbih pokok-pokok kayu itu. Semua bertasbih. Planet-planet bertasbih. Sore tadi, bam, kata petir. Petir pun bertasbih. Makanya kalau mendengar petir, apa bunyinya? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi. Nah, suci Allah yang petir pun bertasbih mengagungkan Allah. Kenapa kita tak bertasbih? Terakhir, Ibu Suwartini. Apa benar ada hadis menjelaskan bahwa jika kita melakukan qada salat di Jumat terakhir bulan Ramadan sama dengan mengganti semua qada salat? Tadi ada orang bertanya, Bu, sama macam Bu Suwartini. Alah, mati pula HP saya. Mau saya bacakan teksnya, mati HP. Komentar Imam Son'ani. Kata Imam Son'ani, hadisnya hadis palsu. Imam Son'ani yang mensyarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, punya Imam Ibnu Hajar Asqalani, disyarah oleh Imam Son'ani Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Kata Imam Son'ani, hadisnya hadis maudhu'. Tadi sore ada yang nanya, udah saya kirimkan itu. Teksnya, mati pula HP.
Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih perhatian jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan lupa kita akan bahas sama 2 pertemuan lagi dan terakhir tentang karomah. Terima kasih. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.